berada di rumah. Dan bagi karyawan yang diminta ke kantor, yang kantornya bukan kantor esensial dan kritikal, laporkan kepada kami. Nanti akan kami beri sanksi, mulai dari sanksi teguran, administrasi, sampai dengan sanksi pencabutan izin. Selama penerapan PPKM darurat ini, beberapa waktu lalu kita memang diramaikan dengan informasi banyak terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan karena adanya penyekatan. Nah, lalu bagaimana dengan hari ini? Kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Yusri. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Yusri, hari ini sudah kemana saja dan bagaimana situasinya, Pak? Apakah sudah mulai terkendali oleh pihak kepolisian? Terima kasih, Mas. Memang di masa PPKM darurat ini kita lakukan beberapa kegiatan untuk menekan mobilitas daripada masyarakat. Ya, upaya apa yang kita lakukan kemarin dari sejak mulai hari Sabtu sampai dengan sekarang ini, kita membuat ini berkembang terus dari 60 penyekatan, naik 63 penyekatan sampai dengan 72 sekarang titik penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat, di mana kita harapkan masyarakat bisa mengerti bahwa kami ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mengosongkan Jakarta, tetapi mengharapkan masyarakat ini cukup di rumah saja, bekerja untuk mengurangi mobilitas sehingga upaya penularan pandemi COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Nah, ini yang perlu kita sadarkan masyarakat. Karena kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat sudah jelas. Ada beberapa poin krusial yang memang harus ditaati. Termasuk beberapa sektor, di sini sektor esensial yang 50%, sektor kritikal yang 100%, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, dan sektor non-esensial dan non-kritikal yang memang tidak diperbolehkan untuk kerja cukup dengan work from home saja, kerja di rumah saja. Dan ada beberapa lagi sektor-sektor lain yang memang pakai persentase dan juga batas waktu. Ini yang kita lakukan. Dan kemarin alhamdulillah sampai dengan hari ini, Gubernur, Kapolda, Pangdam Jaya, kemudian juga Kajati, kita lakukan kunjungan penyekatan-penyekatan. Dan alhamdulillah semua masyarakat, bukan semuanya ya, sudah cukup banyak menyadari. Ini ucapan terima kasih kepada masyarakat yang menyadari bahwa memang kita tetap harus di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi masih ada saja warga-warga, termasuk tadi kami kunjungi juga di stasiun kereta Cikini, ditemukan masih ada, dicek langsung oleh Pak Gubernur, Kapolda, sama ngecek sama Pangdam. Mereka itu masih masuk dalam non-esensial dan non-kritikal, masih bekerja dan memang masih disuruh kerja oleh perusahaannya. Begitu, Mas. Baik, tapi kalau untuk lalu lintas sendiri, Pak, apakah sudah lancar atau masih ada titik-titik yang ramai seperti pada hari Senin lalu, Pak? Kita bandingkan hari Senin dengan hari sekarang ini, sudah ada peningkatan sekitar 50-60%. Kita melihat dari Google basic ini ya, di dalam Google itu ada bagaimana angka kepadatan arus lalu lintas. Sekarang ini sudah cukup lancar, lenggang lah. Tapi masih banyak masih kita temukan. Karena memang kan ketentuan cuma yang esensial 50% dan sama kritikal yang boleh kerja. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang coba-coba melakukan perjalanan atau mobilitas juga dengan main kucing-kucingan lewat jalur-jalur tikus. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan para RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas untuk bisa mengingatkan masyarakat semua supaya tidak usahlah kalau memang harus ini kembali lah. Gitu kan. Nah, kalau untuk di jalanan sendiri, seperti apa pengecekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada surat-surat yang harus dibutuhkan untuk bisa lewat, Pak? Bagaimana skemanya agar tidak macet seperti itu saat pengecekan di titik penyekatan? Sebenarnya tidak perlu, seharusnya memang tidak perlu kita memeriksa surat-surat kalau memang itu sudah masyarakat ini sudah mematuhi ketentuan dan aturan bahwa yang boleh kantor itu siapa, yang tidak boleh kantor itu siapa. Tapi kan masih ada, sehingga masih kita lakukan penyekatan. Walaupun sudah sangat-sangat kecil. Kita masih ingat hari Senin, bagaimana di tol dalam kota saja macet sampai 10 km. Kemudian di beberapa titik penyekatan perbatasan, baik itu di Kalimalang, kemudian juga di Panasonic yang arah dari Bogor atau Depok, kemudian juga di Kalideres yang arah dari Tangerang. Ini masih padat. Sekarang ini alhamdulillah sudah sangat lenggang. Karena ada beberapa teknik kita mengevaluasi
juga bagaimana teknis-teknisnya supaya tidak mengganggu yang esensial dan kritikal seperti para tenaga kesehatan, dokter maupun juga perawat yang memang sangat diperlukan. Contoh paling gampang sekarang kita buat jalur khusus di Jalan Tol Jakarta saja dari Cawang menuju Pluit, itu cuma boleh keluar di Selipi, tetapi khusus untuk nakes kita buatkan di depan Semanggi. Itu begitu juga sebaliknya. Kemudian di beberapa titik yang ada kami bikin lajur-lajur juga khusus untuk yang esensial sama kritikal yang khusus nakes. Kami prioritaskan untuk bisa lancar karena memang sangat dibutuhkan sekarang ini rumah sakit butuh tenaga. Jangan sampai mereka terlambat. Baik. Gitu. Baik Pak Yusri, itu kalau dari pegawainya. Nah, tapi peran kepolisian kalau untuk kantor-kantor yang masih bandel seperti itu Pak, yang masih menyuruh pegawainya untuk masuk padahal mungkin dia bukan bagian dari sektor esensial dan non-esensial. Di mana peran kepolisian? Apakah hanya menutup saja atau juga memberi sanksi kepada pihak perusahaan Pak? PPKM darurat ini diimbangi oleh operasi kepolisian, Mas. Namanya Operasi Aman Nusa Lanjutan 2, Aman Nusa 2 Lanjutan. Di sini ada 7 satgas yang dibentuk. Salah satunya adalah Satgas Penegakan Hukum. Di satu sisi, selama PPKM Mikro kan sejak kemarin sudah kita lakukan dan sudah kita membuat Satgas khusus Operasi Justisi. Kalau Operasi Justisi itu yang dikedepankan adalah pemerintah daerah. Kenapa? Karena menggunakan regulasi peraturan gubernur dan peraturan daerah yang ada. Ada beberapa aturan-aturan sanksi di situ. Dari mulai sanksi tertulis, ya kemudian kerja sosial, kemudian juga ada sanksi denda, bahkan penyegelan sampai dengan pencabutan surat izin. Itu yang dikedepankan oleh teman-teman dari Satpol PP, Disnaker, terus kemudian juga ada dari Dishub. Kami Polri dan TNI mendampingi. Kalau untuk Aman Nusa 2, kami menggunakan adalah ada Satgas Penegakan Hukum. Dasar yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Di situ di pasal 14 jelas dikatakan menghalang-halangi selama masa pandemi atau selama masa darurat ini. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, inilah kita bersama-sama. Kalau kami di bawah Dirkrim melakukan penegakan hukum dengan dasarnya adalah undang-undang pidana di sini yang kami ini kan. Tapi kalau juga bergerak bersama-sama juga dari pemerintah daerah, operasi justisi. Sudah cukup, kami sudah menindak 2 perusahaan yang sudah dijadikan tersangka karena ini non esensial, masih mewajibkan, bahkan ada surat resmi mereka wajib harus masuk kantor. Juga dari teman-teman operasi justisi, Pemda juga melakukan razia bersama. Mereka dari teman-teman dari mulai tanggal 5 sampai 6 kemarin sudah 103 perusahaan yang dilakukan penyegelan oleh pemerintah daerah. Itu Mas. Terima kasih Pak Yusri Yunus atas waktunya. Kita harapkan semoga nanti kerja polisi ini bisa maksimal sehingga mobilitas warga bisa dibatasi. Terima kasih Pak Yusri Yunus atas waktunya. Dan pemirsa, kita juga sudah kehadiran dengan narasumber lainnya. Ada Ibu Robiana Mojo, ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat malam Ibu Bian. Selamat malam. Baik, kita juga sudah kehadiran satu lagi narasumber, ada Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin Jakarta. Selamat malam Ibu Diana. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Diana terlebih dahulu. Ibu Diana, apa tanggapan dari pengusaha, khususnya yang sektor non-esensial, melihat kebijakan baru ini, Bu, yang non-esensial ini di WFH-kan 100%? Ya Mas, banyak kita ketahui bahwa hari-hari awal itu terkesan bahwa mereka tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Itu apa alasan mereka? Mereka sampaikan bahwa pemberitahuannya masih terlalu dekat. Kemudian mereka sendiri ada pekerjaan-pekerjaan yang masih tertinggal dan diselesaikan harus waktu-waktu yang awal-awal kemarin PPKM diberlakukan. Nah, ini yang menyebabkan mereka masih dianggap tidak patuh untuk mengikuti peraturan PPKM darurat ini, Mas. Baik, lalu apa masukan dari mereka kepada pemerintah agar mungkin kayak tadi
kerjaan-kerjaan ini masih sempat untuk diselesaikan karena beberapa perusahaan saja yang masih memasukkan karyawannya ini sudah disanksi, bahkan ditutup sementara kantornya oleh pemerintah daerah. Ya, tentunya kembali lagi bahwa memang semuanya itu kondisi perusahaan kan dalam keadaan tidak ingin seperti ini, prihatin semua. Tetapi karena mereka mempunyai alasan demikian, sedangkan pemerintah itu sudah tidak bisa memberikan kelonggaran, tapi hanya membedakan di mana esensial dan non esensial. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman harusnya memang kita ketahui salah satu contoh lah. Ada perusahaan yang menganggap bahwa itu adalah esensial sehingga mereka bekerja. Nah, kemarin itu ternyata kita sebagai orang yang awam misalkan juga bisa ketahui kan, walaupun dia menganggap bahwa dia esensial, dan dia bisa bekerja sebenarnya dan kebijakan-kebijakannya pun selama ini bisa dilakukan dengan melalui daring. Nah, ini yang saya berharap ya, khususnya teman-teman anggota Kadin, bahwa kita kondisi ini sudah tidak bisa tawar-menawar, walaupun ini adalah dilematis buat kita semua. Jadi kita harus disiplin, kemudian kita mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bagaimana sih pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan? Tentunya dengan COVID-19 yang akan melandai dan kemudian sudah tidak ada, toh kebangkitan perekonomian yang kita harapkan ini, dampaknya ini dari yang karena COVID ini. Jadi tetap kita berharap apapun, ya karena yang esensial memang dibutuhkan, oke lah. Tetapi untuk yang non esensial, apapun alasannya, tolong untuk sama-sama menyadari ini adalah untuk kebersamaan, untuk tujuan kita bersama bahwa COVID-19 segera melandai. Itu Mas. Baik, saya ke Ibu Bian. Ibu Bian, saat ini memang aturan pemerintah sudah jelas membagi 3 faktor untuk kantor, ada esensial, non-esensial, dan juga kritikal. Nah, mungkin seperti tadi dari Kadin sudah menyarankan juga untuk non-esensial untuk bekerja dari rumah. Tapi untuk faktor esensial dan juga kritikal ini masih diwajarkan untuk masuk ke kantor untuk melakukan tugasnya. Kalau dari segi keselamatan sendiri, amankah kebijakan ini bagi pegawai yang masih bekerja di sektor esensial dan kritikal? Ya, terima kasih. Ya, sepertinya memang kita tidak bisa menolak ya hal-hal faktor esensial seperti kesehatan dan perusahaan yang untuk bisa menjamin keberlangsungan itu tetap harus masuk ya. Artinya walaupun memang kondisinya saat ini sudah sangat darurat ya, saya mendapatkan komunikasi dari teman-teman di Fasiankes terutama ya, itu sudah luar biasa ini banyaknya pasien dan dari tenaga kesehatan sendiri juga sudah yang menderita juga sudah cukup banyak. Sehingga kalau mau ditanya aman tidak amannya, sebetulnya idealnya kalau kita lihat kondisi semuanya harusnya kerja dari rumah. Tetapi kan kita tidak bisa membuat peraturan itu menjadi sama ya, semuanya kerja dari rumah. Sehingga untuk bagi industri yang memang bisa memungkinkan untuk dia bisa bekerja dari rumah itu tolong bisa dibuat kebijakan tersebut. Untuk yang memang harus pergi ke kantor, bekerja dari kantor, barangkali yang harus dijaga ya nomor 1 itu adalah keberadaan prokesnya ya, 3M, 3T ya, tracking, tracing, treatment, seperti apa yang diberlakukan, kemudian bagaimana dilakukan pengukuran suhu, bagaimana kemudian aturan edukasi dan promosi kesehatan itu mesti diperhatikan oleh para pengusaha yang memang di faktor esensial ini. Jangan lupa berikan vitamin, vaksinasi, bagaimana juga memanage stres dengan baik, itu juga menjadi penting. Jadi memang dilema ya bagi pengusaha yang
harus membalans antara perlindungan kesehatan kerja bagi karyawannya, kemudian versus harus keberlanjutan usaha kan gitu ya. Artinya barangkali dengan penerapan tadi ya 3M, 3T, kemudian perhatikan tempat kerja ketika harus memang bekerja di kantor, itu lakukan kegiatan program desinfeksi selama ada 2 programnya, tiap hari setiap 4 jam sekali, atau dan kemudian tiap hari libur seminggu 1 kali. Barangkali hal-hal itu yang perlu diperhatikan dari saya. Baik, tadi artinya berarti perusahaan sebaiknya mungkin membantu mendukung untuk memberikan vitamin, vaksinasi, dan juga Betul, mungkin tes secara betul. berkala ya, Mbak Bian. Tapi Ya, Mbak ya. Bian, bagaimana perusahaan menanggapi jika ternyata ada pegawai yang mungkin tidak mau divaksinasi dengan berbagai alasan? Bagaimana cara perusahaan mengatasi Ya. hal ini? Karena kan kalau tidak divaksinasi juga bisa jadi membahayakan orang lain juga, tidak hanya pegawai tersebut. Ya, barangkali untuk perusahaan agak lebih mudah ya, karena ada aturan main dari perusahaan itu punya kontrak dengan para pekerjanya atau karyawannya, sehingga kalau dia menolak barangkali itu kena sanksi ya dari perusahaan. Yang agak repot memang di masyarakat. Mestinya memang perusahaan harus melakukan edukasi ya, melakukan KIE, komunikasi, memberikan informasi dan mengedukasi karyawannya. Karena kita sekarang ini bukan saja perang melawan virus, tapi juga perang melawan hoax. Ya, jadi ini isu yang harus juga menjadi PR buat kita semua, bagaimana kita bisa menangkal hoax yang beredar, yang barangkali itu lebih sulit ya diatasinya ketimbang si virusnya itu sendiri. Baik. Demikian. Baik, saya ke Ibu Bian. Tadi Ibu Bian, saya ke Ibu Diana maksud saya. Tadi Ibu Bian tadi memberikan masukan bahwa baiknya perusahaan ini juga memberikan fasilitas berupa mungkin tadi vitamin atau swab secara berkala dan juga vaksinasi. Lalu apakah ini bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di Jakarta? Tapi jangan dijawab dulu Ibu Diana karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.